Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di kelas online. Ya, berhubung kita masih dalam kondisi pandemi, ini merupakan video pembelajaran pada pertemuan pertama pengantar jaringan komputer. Gimana kabarnya ini teman-teman mahasiswa? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap bekerja, tetap menjaga prokes kesehatan. Oke, untuk kali ini mata kuliah pertama kita adalah jaringan komputer. Saya sebagai dosen pengampu mata kuliah, nama saya Surono MKom. Di sini saya diserai untuk mengampu mata kuliah dengan 3 SKS, dengan 1 SKS praktikum. Untuk awal kuliah, saya berharap kalian nantinya aktif mengikuti perkuliahan secara daring, maupun nanti kita bisa langsung tatap muka lewat Zoom, lewat Teams. Untuk saat ini kita masih menggunakan video pembelajaran untuk pertemuan pertama, gitu ya. Oke, langsung saja. Oh iya, ini nanti kita 14 kali pertemuan, 1 kali UTS, 1 kali UAS. Ujian akhir semester. Untuk praktikum 6 kali tatap muka praktikum, ya, yang seharusnya kita nanti offline, nanti mungkin kita buat online dengan video pembelajaran. Saya lanjut. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan kalian nanti mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dari jaringan komputer. Ya, kita berharap, atau saya pribadi berharap, kalian mempunyai bayangan, oh, jaringan komputer dengan mata kuliah jaringan komputer itu nanti endingnya itu saya seperti ini. Nah, untuk pertemuan pertama, oh, saya ingin tahu konsepnya. Jadi nanti diharapkan setelah pertemuan pertama itu pertemuan berikutnya sudah ada bayangan-bayangan seakan-akan kita itu di dunia pekerjaan. Seperti itu. Oke, lanjut. Jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Dari gambar yang saya share seperti ini, kalian sudah ada bayangan belum? Oh, di sini ada laptop, ya, ada komputer, ada PC, ada tembok, ini ada tembok pemisah, ini ada bola dunia, ini ada komputer, server, nah, ada PC juga. Nah, ada bayangan nggak? Ternyata semua komputer di dunia itu terhubung ini, ya. Oh, ada tembok, ada pembatas. Tahu nggak pembatas? Oh iya, pembatas antara mana? Kita, server kita apa tahu kita di mana itu? Ada pembatas kan? Nah, itulah seperti tembok. Bisa dibayangkan seperti dunia maya ini, ya. Seperti dunia maya. Kita bisa menjangkau, tapi kita tidak bisa melihat. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini sama. Ini juga ini, oh, ada tambahan sekarang itu ada modem. Ini ada modem-modem ya, kalau di rumah kita itu ada modem internet. Oh, ini modemnya internet ini. Ini ada dunia, dia menghubungkan ke dunia. Inilah jaringan komputer, ya. Oke, lanjut. Nah, definisi sendiri dari jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom
yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan bersama perangkat keras. Oke, ada bayangan? Bayangkan di kantor atau di kantor bapak ibu kalian atau di rumah lah. Kalian koneksi internet, loh ada nih, Anda pasang wifi, pasang dari Telkom, itu kan pasti ada hardware yang ada hardware masuk ya, ada kabel FO. Ya, nanti dia akan saling terhubung seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya. Oh, maaf. Selanjutnya. Ini, server. Nah, di dalam jaringan, atau di dalam komputer yang terhubung itu, tidak lepas yang dari namanya server. Ya, dalam sebuah jaringan komputer, umumnya saling terhubung banyak komputer ke beberapa server. Server adalah komputer yang berfungsi sebagai pelayan, pengirim data, dan atau penerima data, serta mengatur, mengirim, dan menerima data di antara komputer-komputer yang tersambung. Nah, dari definisi jaringan tadi itu, kita memang tidak bisa dipisahkan yang namanya dari server. Namanya server itu pasti akan terus. Ya, akan saling mengikuti. Pasti itu. Oke. Nah, untuk kepustakaannya nanti, untuk jaringan komputer ya, sebelum kita lanjut ya, ini bisa untuk bahan bacaan kalian, nanti ada ini, Tooth Lemley, ya, Cisco Certificate. Nah, ini Cisco, kalau Cisco itu memang kita tidak ada duanya ya. Ya, tidak ada duanya ya, kalau yang namanya Cisco, itu memang standarnya jaringan itu di Indonesia, di luar negeri, dimanapun di dunia itu Cisco. Kemudian Verizon, Behros, ya, TCP/IP, ini nanti menjelaskan tentang TCP/IP, tentang protokol tadi yang sudah kita singgung di depan tadi ya. Terus James F. Corose, ini Computer Network, dan selanjutnya Tenenbaum, Andreas Computer Network juga. Nah, ini untuk bacaan Indonesianya bisa dengan Indrarini dan kawan-kawan, jaringan komputer. Nah, saya kira banyak sekali untuk jaringan komputer itu ya, di internet pun kita bisa belajar lewat blog-blog, lewat YouTube, itu banyak sekali. Ya. Ini tadi, ya, ini dasar dari jaringan komputer. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan membangun jaringan komputer apa sih? Kenapa kok harus ada jaringan komputer? Harus ada protokolnya, harus ada aturan-aturannya ini. Nah, tujuan membangun jaringan komputer sendiri adalah untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju sisi penerima, receiver atau receiver ya, melalui media komunikasi. Ya, itu tujuannya. Contoh nih, email. Nah, email itu juga kan memanfaatkan jaringan komputer kan? Tanpa ada jaringan komputer, apa yang bisa itu email terkirim? Tidak bisa. Seperti itu. Oh, kita mau mencari informasi nih, cari jurnal. Nah, itu tujuannya itu kan, membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari si pengirim atau transmitter menuju si penerima. Nah, ini biasanya klien namanya, server, komputer server, dan komputer klien. Ya, melalui media komunikasi.
Media komunikasinya apa? Ya itu tadi, ada modem, ada internet itu sendiri, ada hardware itu sendiri, ada kabel, bermacam-macam, dan saling terhubung tadi itu. Oke, itu. Ya, sampai di sini saya kira mulai ada bayangan ya kalian ya, tujuannya membangun jaringan komputer ini. Oke, saya lanjut. Manfaat jaringan komputer sendiri. Ya, manfaat. Kenapa sih? Apa sih manfaatnya? Ya, ada jaringan komputer itu. Terus sekarang kan nggak asing ya, yang namanya jaringan komputer itu. Orang awam pun sekarang sudah mulai, tidak hanya kita yang ada di kuliah di teknik informatika atau elektro, itu sudah mulai mereka mempelajari tentang jaringan komputer. Karena memang apa? Banyak manfaatnya. Lah, manfaat salah satunya apa? Jaringan mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan komputer yang berdiri sendiri. Mulai dari kita bisa membayangkan ya, kalau komputer berdiri sendiri itu, oh kita bekerja komputer sendiri, nggak ada jaringan, ya udah, itu aja. Kita mau internet, mau apa-apa nggak bisa. Oh kita mau kirim email, itu pun nggak bisa. Artinya apa? Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer. Ya, printer tunggal dengan kualitas yang tinggi dibanding memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan lisensi standalone, terpisah untuk jumlah pengguna sama. Ini yang counter printer nih, share printer. Share printer, ini kalau ini biasanya di kantor-kantor ya, ini ya. Misalkan nanti kalian magang itu dunia kerja, printer itu cukup satu aja. Penggunanya ada berapa? 5, kalinya 5 itu nggak masalah. Kita bisa share printer. Nah, itu pun memanfaatkan dengan jaringan komputer, lebih efisien tempat, efisien biaya. Hanya kita memerlukan jaringan komputer tadi. Terus, lisensi perangkat lunak, jaringan dapat lebih murah. Pasti itu bisa dipakai bersama-sama kan kalau perangkat jaringan kan? Dengan apa? Lisensi hanya satu aja, tapi kita bisa menggunakan bersama-sama. Wi-Fi. Nah, printer dan Wi-Fi kan banyak ada sekarang. Oke, itu. Jaringan, ya selanjutnya manfaat selanjutnya ya. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Nih, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Contoh, seperti di lab TIK, lab kita ya, lab komputer yang biasa untuk praktek pas kita offline atau kita pertemuan tatap muka, ya, itu kan terpusat. Kalian nanti bisa apa? Bisa nyimpan hasil praktikum kalian ke dalam satu server. Jadi tidak nanti ada orang baru lagi nggak hilang, nggak di-delete. Karena apa? Kalian sudah punya autentikasi ke server tersebut dengan password kalian sendiri. Otomatis file kalian di dalam situ. Up to date nggak? Up to date. Karena apa? Oh, kalian kemarin praktek. Oh, kemarin aku nyimpan sampai file ini nih. Nah, besok lagi kalian buka, ya pasti sama, masih. Seperti itu. Terus ada lagi apa? Windows nih. Update Windows. Nah, USM kan di kampus kita kan Windows itu lisensi semua ya. Kita pakai barang tidak bajakan. Kita pakai software OS Windows itu sudah namanya itu license ya, pakai Microsoft ya, Microsoft license. Berarti apa?
Kalau ada update, nah otomatis langsung kita tidak perlu download, terus kita cari flash disk, terus nanti colok baru kita update, enggak. Tapi ini langsung, kita tidak perlu seperti itu, up to date. Ya. Sistem penyimpan data yang terpusat. Nah, tadi itu sudah ya, kita ada server 1 di depan, oh ini nanti datanya untuk yang praktikum semua. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian, manfaat yang lain, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Jaringan juga membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Email tadi itu, ya, sharing file, transfer data, download. Download, kalau kita copy sama download antar flash disk itu sekarang apa? Lambat, lebih cepat download. Kita bisa berbagi file dengan Teams. Ya, kita kan juga punya tim kan, karena juga sudah punya akun tim masing-masing kampus, ya, Teams dari kita dari kampus. Itu. Jadi lebih cepat itu nanti. Oke. Selanjutnya, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan. Di samping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, groupware, di mana semua membantu tim bekerja lebih produktif. Nah, banyak ini contoh. Kita dengan Zoom, ya, kita kirim email tadi, kita dengan Teams, kita bisa bertukar-tukar file secara langsung. Nah, itu manfaat dari jaringan komputer. Oke. Itu tadi manfaat dan pertemuan pertama dari kita. Saya berharap kalian mempunyai bayangan ya, sudah mempunyai bayangan ya. Oh, kenapa kita harus belajar jaringan komputer dan nantinya manajemen jaringan? Nah, itu nanti seperti itu. Ini baru awal. Ya, biar kalian mengetahui, mempunyai bayangan sebelum kita lanjut itu. Oh, endingnya nanti saya seperti ini toh. Nah, minimal nanti seperti ini. Oke. Saya kira dari saya cukup ya untuk pertemuan pertama. Nanti kita lanjut di diskusi ya, di mana nanti diskusi itu nanti juga akan membahas tentang jaringan. Pertemuan pertama, dasar-dasar dari jaringan ini ya. Saya kira cukup. Selamat pagi. Sampai tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.